Kebesaran dari sebuah peradaban yang berjaya di Nusantara salah satunya tak lepas dari keyakinan atau ajaran keagamaan yang dianut baik oleh penguasa kerajaan dan masyarakatnya. Seperti peradaban pada zaman Majapahit, kerajaan kuno yang berdiri pada kisaran tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak keemasannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Putra Tribuana Tunggadewi dan Kertawardhana tersebut berkuasa di Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi, didampingi Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Meski wilayah kekuasaannya hingga kini masih bisa diperdebatkan, namun kerajaan Majapahit diakui sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah sebelum berkembangnya kerajaan Islam di Nusantara. Majapahit banyak meninggalkan tempat-tempat suci, sisa-sisa sarana ritual keagamaan masa itu. Bangunan-bangunan suci tersebut dikenal dengan nama candi, pemandian suci atau petirtaan, dan gua-gua pertapaan. Bangunan suci itu kebanyakan bersifat agama Hindu Siwa, berdasarkan ciri arsitektural, relief candi, arca yang ditinggalkan, serta data tekstual dari naskah-naskah kuno dan prasasti. Meski didominasi bangunan suci bercorak Hindu, namun tak sedikit di antara peninggalan-peninggalan bersejarah dari peradaban Majapahit yang dipengaruhi salah satu ajaran agama tertua di dunia yang muncul dan berkembang pada kisaran abad 6 sebelum Masehi, yakni agama Buddha. Misalnya Candi Jago, Boyolangu, Sanggrahan, Jabung, serta Candi Brahu. Memang dari kelima bangunan suci itu tak semuanya dibangun di era yang sama, akan tetapi candi tersebut tetap difungsikan pada zaman Majapahit. Selain kelima bangunan candi tersebut, pertengahan tahun 2020 lalu juga ditemukan sebuah batu berbentuk genta yang identik dan menyerupai stupa, bagian bangunan yang mencirikan candi Buddha. Stupa berdiameter dan tinggi 42 cm tersebut ditemukan di area persawahan di Dusun Tumpang Sari, Desa Jiu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto oleh petani saat melakukan pelebaran sawah garapannya. Stupa yang ditemukan warga ini diperkirakan tidak berdiri sendiri. Menurut arkeolog BPCB Jatim, Wicaksono Dwi Nugroho, stupa tersebut merupakan bagian dari Candi Buddha yang pernah berdiri di Desa Jiu. Dasar stupa yang berbentuk persegi diperkirakan sebagai dudukan pada bangunan candi. Tak jauh dari lokasi temuan ada lahan yang disebut warga sebagai sawah bata karena banyaknya sebaran bata merah di sekitarnya. Berdasarkan prasasti Jiu yang berangkat tahun 1486 Masehi, kawasan Jiu ditetapkan sebagai tanah perdikan yang dibebaskan pajaknya di bawah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Prasasti yang dikeluarkan oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya itu juga menyebut adanya pembangunan asrama untuk memperingati ibu dari Girindra. Apakah itu asrama Buddha seperti vihara? Temuan stupa Candi Buddha ini memunculkan spekulasi jika Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, raja terakhir Majapahit, memeluk agama Buddha, berbeda dengan pendahulunya yang mayoritas sebagai penganut Hindu.
stupa ya, karena dari segi bentuk dia mempunyai bentuk persegi bawahnya, kemudian ada bentuk genta atau setengah lingkaran, dan kemudian terlihat patahan pada ujung atas begitu yang kita identifikasi sebagai patahannya dari puncak stupa. Ini menarik karena selama ini Desa Jiu juga ditemukan prasasti Jiu begitu yang sekarang sudah diamankan di Museum Troulan. Terus kemudian ada prasasti Kembang Sore yang ada di Pacet. Tidak jauh dari lokasi stupa itu memang ada lokasi di persawahan, masyarakat sekitar mengenalnya itu sebagai lokasi sawah boto begitu ya, karena banyak sekali ditemukan bata-bata dan batu andesit. Selama ini kita menduga itu mungkin ada bekas candi, tapi dengan temuannya batu yang ada di pinggir sawah itu yang kita identifikasi sebagai stupa, berarti kuat dugaan bahwa Sawah Boto itu merupakan candi yang beraliran agama Buddha. Bila demikian maka ini menjadi menarik begitu, bahwa apakah Raja Majapahit akhir kemudian memiliki aliran beragama Buddha. Di prasasti Jiu sendiri menyebutkan bahwa Dyah Ranawijaya itu menetapkan Jiu sebagai desa perdikan bebas pajak. Di situ disebutkan juga karena adanya pembangunan asrama begitu ya. Apakah ini asrama Buddha begitu seperti wihara? Keberadaan bangunan suci bercirikan Buddha dan temuan stupa candi di area persawahan Desa Jiu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, membuktikan jika selain agama Hindu Siwa, kebesaran dari peradaban Majapahit tak lepas dari salah satu keyakinan dan ajaran agama tertua di dunia, yaitu agama Buddha. Kedua agama, yakni Hindu-Buddha, mengiringi peradaban Majapahit selama ratusan tahun secara berdampingan tanpa adanya permusuhan di antara masing-masing penganutnya hingga membawa kejayaan Majapahit. Raja-raja Majapahit pada umumnya beragama Hindu. Meski begitu, Hindu dan Buddha tetap menjadi agama resmi kerajaan hingga keruntuhannya pada kisaran akhir abad 15 Masehi, seiring berkembang pesatnya agama Islam di Nusantara. Pejabat resmi keagamaan pada pemerintahan Raden Wijaya ada dua pejabat tinggi Hindu Siwa dan Buddha, yaitu Dharmadiaksa Ringkasiwan dan Dharmadiaksa Ringkasogatan. Kemudian 5 pejabat Hindu Siwa di bawahnya yang disebut Dharma Papati atau Dharma Dihikarana. Pada zaman Majapahit, ada 2 buku yang menguraikan ajaran Buddhisme Mahayana, yaitu Sangyang Kamahayanan Mantrayana, yang berisi mengenai ajaran yang ditujukan kepada biksu yang sedang ditahbiskan, dan Cahyang Kamahayanikan yang berisi mengenai kumpulan pengajaran bagaimana orang dapat mencapai pelepasan. Pembaruan agama Hindu Siwa Buddha pada zaman Majapahit terlihat pada cara mendarmakan raja dan keluarganya yang wafat pada 2 candi yang berbeda sifat keagamaannya. Hal ini dapat dilihat pada raja pertama Majapahit, yakni Kertarajasa Jayawardana, yang didarmakan di Candi Simping sebagai wujud Siwa dan di Antahpura sebagai Buddha. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan di mana kenyataan tertinggi dalam agama Hindu maupun Buddha tidak berbeda. Setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada akhir pemerintahan Raja Brawijaya V, maka berangsur-angsur agama Buddha dan Hindu kedudukannya bergeser seiring berkembang pesatnya
ajaran Islam di Nusantara.